Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban untuk kuis dan ujian tengah semester dari mata kuliah audit IT. Next. Di sini ada saya, Azhara Sigharunisa dengan NPM 230810101557. Dan ada saya, Tiraman Daskoco, dengan NPM 220810101308. Baik. Untuk objek audit yang kami ambil adalah dari website penerimaan mahasiswa baru PN Veteran Jawa Timur. Situs ini kami pilih karena merupakan salah satu sistem layanan publik internal dari kampus yang berfungsi untuk menerima calon mahasiswa baru guna memperoleh informasi baik dari jalur seleksi, melakukan pendaftaran, serta mengunggah berkas administrasi secara daring. Next. Kemudian untuk soal nomor 1 yaitu observasi mini audit SDLC awareness. Sini ada identifikasi fase siklus hidup sistem SDLC yang sedang berjalan pada sistem. Berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap website penerimaan mahasiswa baru PN Jawa Timur, sistem ini berada pada fase pemeliharaan atau maintenance dalam siklus hidup sistem. Ciri-ciri dari karakteristik fase maintenance berupa sistem telah melewati tahap perancangan dan implementasi dan kini fokus pada peningkatan perbaikan bug serta pembaruan data rutin. Next. Berdasarkan hasil pengamatan kami, aktivitas yang kini sedang berlangsung di dalam web penerimaan mahasiswa baru PN Veteran Jawa Timur yaitu yang pertama ada pembaruan konten dan informasi jalur penerimaan. Kemudian ada pemeliharaan server dan database, perbaikan bug, peningkatan keamanan sistem, dan monitoring evaluasi performa sistem. Next. Kemudian risiko yang mungkin muncul jika tahap maintenance tidak dapat dikontrol dengan baik, yaitu yang pertama ada risiko kegagalan sistem atau sistem downtime. Yang kedua ada risiko kebocoran data pribadi calon mahasiswa. Ketiga, kemungkinan adanya bug yang tidak terdeteksi. Yang keempat, adanya ketidaksesuaian data. Yang kelima, tidak adanya dokumentasi perubahan atau change management failure. Dan yang terakhir adalah risiko serangan cyber. Next. Soal nomor 2 yaitu simulasi kasus bug fixing dan patching. Next. Berikut ini merupakan salah satu contoh bug atau error nyata di sistem yang terjadi pada tahun 2023, di mana halaman menampilkan error CAPTCHA, nomor pendaftaran, password 1. Hal ini menandakan kegagalan fungsi login atau validasi formulir registrasi. Next. Penyebab kemungkinan bug dan solusi patching atau perbaikannya. Yang pertama ada penyebab dari kemungkinan bug sendiri yaitu gagal memverifikasi CAPTCHA. Salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan sistem dalam memverifikasi CAPTCHA yang dimasukkan oleh pengguna. Hal ini dapat saja terjadi jika library CAPTCHA yang digunakan sudah usang atau tidak kompatibel dengan versi sistem terbaru. Kemudian untuk solusi patching yang disarankan ada memperbarui library CAPTCHA, misalnya reCAPTCHA. Yang kedua ada memastikan API key aktif dan domain sudah diverifikasi. Penyebab kedua yaitu ada data nomor pendaftaran tidak terbaca oleh sistem. Pesan error menunjukkan bagian nomor pendaftaran yang mengindikasikan bahwa nomor pendaftaran tidak dikenali atau tidak terbaca oleh database. Hal ini dapat disebabkan oleh format input yang salah, data pendaftar belum disimpan dengan benar,
atau kesalahan query SQL yang membuat sistem tidak dapat menemukan data sesuai nomor yang telah dimasukkan. Solusi patching atau perbaikan yang disarankan yaitu adalah menambahkan input, validation, dan error handling yang jelas bagi pengguna. Next. Kemudian ada penyebab kemungkinan bug yang ketiga, yaitu kesalahan pada validasi password atau enkripsi data. Komponen password pada pesan error menunjukkan kemungkinan gagalnya proses verifikasi password. Bug ini dapat muncul karena perbandingan antara input password dengan data yang disimpan dalam bentuk hash tidak cocok, kesalahan konfigurasi enkripsi pada server, ataupun field password di database korup atau belum diisi dengan benar. Solusi patching atau perbaikan yang disarankan yaitu ada memperbarui modul autentikasi dan menggunakan hashing modern seperti Bcrypt atau Argon 2. Penyebab kemungkinan bug yang keempat yaitu ada gangguan komunikasi antar modul sistem. Bug tersebut juga dapat disebabkan oleh kegagalan komunikasi antar modul, yaitu modul captcha, registrasi, dan autentikasi password. Jika salah satu modul tidak memberikan respon yang diharapkan, misalnya timeout, sistem akan gagal untuk memproses login dari pengguna. Solusi patching atau perbaikan yang disarankan yaitu ada menggunakan transaction control untuk menjamin integritas data dan menambahkan timeout handler agar koneksi antar modul lebih stabil. Next. Sebentar. Untuk langkah-langkah audit sederhana yang dapat dilakukan, yaitu ada yang pertama, verifikasi pembaruan modul captcha dan login dengan indikator keberhasilan captcha berfungsi dan tidak menampilkan error. Yang kedua, ada uji fungsionalitas form login dan registrasi dengan indikator keberhasilan sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan tetap stabil. Yang ketiga, ada audit log sistem dan database dengan indikator keberhasilan tidak ditemukan log error serupa dalam 7 hari terakhir ke depan. Kemudian yang keempat ada uji integrasi antara modul captcha, registrasi, dan autentikasi. Dengan indikator keberhasilan, semua modul dapat bekerja secara sinkron tanpa adanya error. Next. Ini dilanjutkan oleh saya. Yang ketiga, soal ketiga itu ada audit resiko infrastruktur. Ini ada identifikasi potensi risiko dan tingkat dampaknya. Audit ini dilakukan terhadap portal penerimaan mahasiswa baru atau PPMB UPN Veteran Jawa Timur dengan fokus pada komponen infrastruktur website seperti server hosting, database, jaringan kampus, dan akses admin. Ini hasil tabel audit sederhananya. Ada komponen infrastruktur, ada server hosting, potensi resikonya downtime akibat lonjakan traffic tinggi. Selama masa pendaftaran, dampaknya website tidak dapat diakses, menghambat proses pendaftaran. Tingkat risikonya tinggi. Yang kedua ada database pendaftar. Potensi resikonya itu kebocoran data pribadi calon mahasiswa akibat celah keamanan. Dampaknya ini pelanggaran privasi dan kerusakan reputasi institusi. Tingkat risikonya tinggi. Yang ketiga ada koneksi jaringan, gangguan koneksi antar server dan pengguna. Ini dampaknya gagal login atau error pada form pendaftaran. Tingkat risikonya sedang. Yang keempat ada akses admin portal. Ini potensi risikonya kelalaian atau kesalahan admin saat salah input. Dampaknya inkonsistensi data calon mahasiswa. Tingkat risikonya sedang. Yang kelima ada keamanan aplikasi web. Potensi risikonya serangan cyber. Dampaknya gagal layanan publik dan potensi kerusakan data. Ini potensi risikonya tinggi. Lanjut. Ada rekomendasi konkret untuk risiko. Yang pertama ada server hosting. Ini teknisnya menggunakan balance atau auto scaling untuk mengelola beban traffic tinggi. Lalu proseduralnya menggunakan
stress test dan audit performa setiap periode penerimaan mahasiswa. Yang kedua, database. Itu teknisnya menerapkan enskripsi data dan autentikasi ganda untuk akses database-nya. Lalu proseduralnya batasi hak akses hanya untuk staf resmi dan log audit aktivitas database. Yang ketiga ada koneksi jaringan. Menggunakan teknis content delivery network atau CDN untuk mempercepat akses dan menstabilkan koneksi. Proseduralnya melakukan monitoring jaringan menggunakan alat seperti Uptime Robot atau Grafana. Lalu yang keempat ada akses admin. Menggunakan teknis sistem role-based access control agar hak aksesnya terpisah. Lalu proseduralnya menerapkan SOP perubahan data dengan sistem persetujuan ganda. Lalu yang kelima ada keamanan web. Itu teknisnya menggunakan pasang web application firewall dan melakukan penetration uh, testing berkala. Lalu proseduralnya menggunakan kebijakan keamanan cyber dan pelatihan rutin untuk admin. Lanjut. Yang soal keempat. Ini ada rencana perbaikan berkelanjutan. Ini indikator yang harus dimonitoring. Untuk menjamin aktivitas, indikator yang harus dipantau secara rutin adalah yang pertama, uptime website. Ini untuk presentasi waktu website dapat diakses tanpa gangguan. Tujuannya untuk menjamin sistem selama 24 jam selama masa pendaftaran. Lalu yang kedua, respon time. Ini waktu yang dibutuhkan halaman untuk memuat dan merespon input penggunanya. Untuk pantauannya itu untuk menjaga kecepatan akses dan pengalaman pengguna. Yang ketiga ada jumlah laporan error. Ini untuk banyaknya keluhan atau bug yang dilaporkan oleh pengguna. Lalu ini tujuannya untuk mengukur stabilitas sistem dan kepuasan pengguna. Yang keempat ada keamanan sistem. Itu untuk catatan aktivitas firewall dan patch keamanannya. Itu tujuan pemantauannya untuk menilai aktivitas sistem keamanan dan dari potensi serangan. Lalu yang terakhir ada kinerja server. Itu untuk pengguna CPU, RAM, dan bandwidth-nya. Tujuan pemantauannya untuk mendeteksi potensi overload lebih awal. Oke, selanjutnya ada timeline peningkatan 6 bulan. Ini untuk rencana perbaikan dilakukan secara bertahap selama 6 bulan agar hasilnya terukur dan berkelanjutan. Oke, yang bulan pertama ini kegiatannya audit konfigurasi server dan database. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi akar masalah performa. Bulan kedua ini untuk implementasi patch keamanan dan SL baru. Ini tujuannya untuk meningkatkan keamanan sistem. Pada bulan ketiga, ini optimasi caching dan load balance. Ini untuk mempercepat waktu akses dan waktu akses penggunanya. Lalu bulan keempat, ini ada monitoring uptime dan feedback pengguna. Ini untuk menilai efektivitas dari perbaikannya. Lalu bulan kelima, ada pembaruan fitur dan dokumentasi patch. Ini untuk meningkatkan fungsionalitas sistem. Lalu yang bulan ke-6, ini ada audit lanjutan dan laporan hasil peningkatan. Ini untuk menyusun laporan evaluasi perbaikan dari sistem. Yang lanjut, yang terakhir ada peran audit. Peran audit TI ini antara lain ada monitoring implementasi. Ini untuk memastikan setiap patch dan perbaikan diterapkan sesuai jadwal. Lalu ada evaluasi efektivitas. Ini untuk membandingkan performa sistem sebelum dan sesudah perbaikan. Yang ketiga ada analisis resiko ulang. Ini untuk menilai ulang kemungkinan ancaman baru setelah sistem diperbarui. Lalu yang keempat ada audit kepatuhan. Ini untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan standar tata kelola TI yang baik. Lalu yang terakhir ada pelaporan berkala. Ini untuk penyusunan laporan hasil audit untuk dijadikan ajuan siklus perbaikan untuk berikutnya.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Berarti gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.